Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan soal hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Langsung saja kita lihat soalnya. Ada dua buah bulan dari sebuah planet masanya 3:2. Jika jari-jari kedua bulan tersebut sama, maka perbandingan gravitasi antara dua permukaannya adalah, kita bisa langsung mengerjakannya. Jadi ada dua buah bulan mengelilingi planet. Kita tuliskan persamaannya. M1 dibanding M2 sama dengan 3:2. Kemudian jari-jari perbandingannya, ternyata jari-jarinya sama sehingga R1-nya sama dengan R2. Yang ditanya adalah perbandingan G1 dengan G2. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menuliskan bahwa G kecil atau percepatan gravitasi itu tergantung pada Gm per R kuadrat. Atau bisa kita tuliskan, karena ini G-nya adalah konstanta, maka percepatan gravitasi ini tergantung pada M dan R kuadrat. Persamaan seperti ini bisa kita katakan bahwa G sebanding dengan M dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga G1 dibanding G2 sama dengan, kalau sebanding berarti M1-nya ya banding M2. Kalau berbanding terbalik maka ini R2-nya yang di atas, kemudian R1-nya yang di bawah. Ini kita kuadratkan. Kita ingat tadi bahwa R1-nya sama dengan R2. Jadi sama ya yang sini. Boleh dicoret sehingga G1 banding G2 sama dengan perbandingan M1 banding M2-nya 3:2. Jadi G1 banding G2-nya sama dengan 3:2 karena jari-jarinya tadi sama ya, sehingga hanya tergantung pada masanya, sama dengan perbandingan masanya, yaitu 3:2. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Suatu tempat di udara di atas permukaan bumi, percepatan gravitasinya 1/16 G. Dengan G itu adalah percepatan gravitasi di atas permukaan bumi. Jika bumi dianggap bulat sempurna dengan jari-jari R, maka jarak tersebut dari atas permukaan bumi adalah, hati-hati ini kita ngukurnya dari atas permukaan bumi. Kalau ada soal seperti ini, lebih mudah kita gambarkan dulu. Jadi ada dua keadaan. Keadaan pertama yaitu mengukur percepatan gravitasi di atas permukaan bumi. Ini ditemukan besarnya G. Jaraknya adalah R1 sebesar R. Kemudian di ketinggian H dari permukaan bumi, ini ketinggiannya H ya, ternyata diperoleh percepatan gravitasinya sebesar 1/16 G. Nah, jaraknya di keadaan kedua ini berarti R2 sama dengan R ditambah dengan ketinggian atau H. Nah, hanya inilah yang ditanya. Dari persamaan ini kita ingat lagi bahwa G itu rumusnya adalah Gm per R kuadrat. Nah, kita tahu di sini masanya tetap ya adalah massa bumi dan G-nya juga konstanta gravitasi, sehingga G-nya ini hanya tergantung pada 1/R kuadrat. Dari sini kita bisa melakukan perbandingan G1 dibanding G2 sama dengan berbanding terbalik, sehingga R2 per R1 kita kuadratkan. G1-nya kita ganti dengan G, G2-nya 1/16 G sama dengan R2-nya adalah R plus H per R1-nya adalah R. Ini kita kuadratkan. Punya G dan G dicoret. 1/1/16 jadinya 16 ya, yang ruas kiri. Kemudian yang kanan R plus H dibagi R yang dikuadratkan. Ini untuk membebaskan dari pangkat 2-nya bisa kita akarkan kiri dan kanan. Yang ruas kiri akar 16 sama dengan 4, yang kanan tinggal R plus H per R. Ini kita kalikan silang jadinya 4R sama dengan R plus H. Yang ditanya adalah H-nya, sehingga 4R min R.
Jadi hanya adalah 3R. Hati-hati, ini adalah dari permukaan bumi. Jadi jawabannya yang C. Yang ketiga, massa planet A sekitar 9 kali massa planet B, dan jarak antara pusat planet A ke pusat planet B adalah R besar. Misalkan ini ada planet A, ini ada planet B, jarak antar pusatnya ini adalah R besar. Suatu benda uji bermassa M besar yang berada pada jarak R dari pusat planet B dan pada garis lurus yang menghubungkan AB memiliki gaya gravitasi 0. Jadi kita letakkan suatu muatan uji, katakanlah ini benda C ya, masanya M besar, yang tadi massa planet A sekitar 9 kali massa planet B, MA-nya sama dengan 9 MB, kita tuliskan di sini saja. Nah, kembali lagi ke muatan uji, tadi berada pada jarak R dari pusat planet B. Dari planet B ini jaraknya R. Jadi RCB itu sama dengan R kecil. Nah, kalau RCB-nya sama dengan R kecil, maka RCA-nya berapa ya? Nah, RCA-nya berarti R besar dikurangi R kecil. Yang ditanya, jika M-nya ini di sini gaya gravitasinya 0, jadi FC-nya itu sama dengan 0, maka jaraknya R berapa? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tahu bahwa di sini FC-nya sama dengan 0 ya. Di sini dipengaruhi oleh, nah ini ada gaya FCB. Yang ke kiri ada FCA. Nah, resultannya FC-nya sama dengan 0. Maka dari pernyataan itu bisa kita tuliskan sigma FC itu sama dengan 0, maka yang ke kanan FCB dikurangi yang ke kiri FCA itu sama dengan 0, atau kata lainnya FCB sama dengan FCA. Kita pakai hukum gravitasi Newton, G M per R, yang CB berarti ya ini CB, R-nya R, CB dikuadratkan. Kemudian yang sebelah kanan ada GM, M, CA berarti sini C, sini A, R-nya adalah RCA dikuadratkan. Kita perhatikan persamaan ini, punya G bisa dicoret, MC juga punya MC bisa dicoret. Kemudian MB-nya biarkan saja, RCB-nya itu sama dengan R dikuadratkan, sama dengan MA-nya itu sama dengan 9 MB dibagi dengan RCA-nya adalah R besar kurangi R kecil, jangan lupa dikuadratkan. Nah, kanan kiri ini punya M ya, boleh kita ginikan. Ini kita kalikan silang, yang punya variabel taruh di kiri, sehingga R min R per R, ini kuadratnya boleh ditaruh di luar, itu sama dengan 9. Ini agar kuadratnya hilang bisa kita akar kiri dan kanan, sehingga R min R per R sama dengan akar dari 9 adalah 3. Kemudian kita kalikan silang, R min R sama dengan 3R. Kemudian R sama dengan 4R, ini tambahkan ya. Sedangkan R-nya sama dengan 1/4R. Nah, ini jadi R-nya adalah 1/4R. Jadi dari B-nya ya, 1/4R.
jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Hukum Kepler. Dua buah satelit A dan B mengorbit sebuah planet yang sama dengan jari orbitnya R dan 2R. Bila kecepatan orbit satelit A adalah V, maka kecepatan orbit satelit B adalah, jadi yang diketahui di sini adalah RA-nya sama dengan R, RB-nya sama dengan 2R, kemudian VA-nya sama dengan V, yang ditanya adalah VB-nya. Untuk soal seperti ini, kita ingat dulu bahwa kecepatan orbit planet itu sama dengan akar G/M per R kuadrat. Artinya apa di sini? Bahwa kecepatan orbit planet itu tergantung pada massa benda yang diorbiti dibagi dengan letak atau jari-jarinya. Kalau ininya sama, berarti V ini hanya tergantung atau sebanding dengan akar 1/R kuadrat. Nah, kita mau nyari yang VB ya, sehingga VB-nya taruh atas saja. VB per VA. Ini artinya berbanding terbalik dengan akar R kuadrat ya. Sehingga ini adalah RA dibanding RB. Ini nggak ada kuadratnya ya. Maaf, salah persamaan. Akar GM per R saja. Sehingga di sini kita tuliskan, bisa tuliskan ulang, VB-nya yang ditanya, VA-nya adalah V, sama dengan akar dari RA-nya adalah R, sedangkan RB-nya 2R. Boleh kita coret. Sehingga VB-nya, V-nya ke sana, ke kanan, sedangkan yang ininya 1/2, hanya V. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada jawabannya yang seperti ini, maka kita kalikan dengan akar 2, yang atas kalikan dengan akar 2, yang bawah akar 2. Ini nilainya tetap, tapi penampakannya berbeda. Yang atas jadi akar 2, yang bawah jadi 2. Jadi VB-nya akar 2 per 2V. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan. Planet C mengitari sebuah bintang pada lintasan berbentuk lingkaran berjari-jari R dan periodenya T. Planet D mengitari bintang yang sama pada lintasan berjari-jari 9R. Nah, yang ditanya adalah periode edarnya. Kita bisa menuliskan RC-nya sama dengan R, TC-nya sama dengan T besar. Kemudian RD-nya 9R, yang ditanya adalah TD. Jika ada persamaan seperti ini, ada soal seperti ini, maka kita ingat ini adalah hukum Kepler 3 atau hukum 3 Kepler, bahwa nilai T kuadrat dibanding dengan jari-jari pangkat 3 itu nilainya selalu konstan. Artinya apa? Jika kita buat persamaan, ini boleh TC kuadrat dibagi dengan TD kuadrat sama dengan RC pangkat 3 banding dengan RD pangkat 3. Tinggal kita masukkan TC-nya, ini adalah T, kita kuadratkan. TD-nya belum tahu, sedangkan RC-nya adalah R pangkat 3, ini adalah RD-nya 9R pangkat 3. Ini boleh pangkatnya kita keluarkan,
pangkatnya 3 di sini. Kemudian yang ini juga boleh kita keluarkan. Jadi T per TD ini kita coret ya, tinggal 1/9 pangkat 3. Untuk memudahkan, kita taruh TD nya di atas ya, kita balik TD per T gini, jadi 9 pangkat 3. Karena ini punya pangkat 2, ini punya pangkat 3, ini bisa kita sederhanakan. Yang ini 3 pangkat 2 ya, kali 3, ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 6. Nah yang kiri TD per T pangkat 2. Nah ini kita hilangkan pangkatnya dengan memberikan akar, keputus. Oke, ini yang kiri tinggal TD per T, sedangkan yang kanan 3 pangkat 6/2, sehingga TD nya sama dengan ini pangkat 3 gini ya. Oke, kalau sudah 3 pangkat 3 itu adalah 27, T nya naik ke kanan jadi T. Jadi periode edarnya untuk D itu adalah 27 T. Oke, ini tadi agak mulek karena harus saya balik. Kalian boleh langsung di sininya, di persamaan ini boleh yang dicari itu taruh yang di atas ya, sama saja nanti hasilnya. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.